Married with Senior merupakan web series Indonesia terbaru yang diangkat dari cerita webtoon. Nah, ini mengisahkan tentang dua orang siswa SMA, yang satu ini senior, yang satu ini adalah junior. Mereka tuh sering debat banget di sekolah, sampai pada akhirnya ada kejadian yang membuat mereka itu harus dijodohkan. Dan perjodohan ini malah berakhir dengan mereka yang saling jatuh cinta. Hai guys, welcome to my YouTube channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, di video hari ini aku mau review ke kalian tentang web series Indonesia terbaru yang baru aja tayang kemarin nih, 6 Februari 2022. Ini tayangnya di aplikasi video, judulnya itu Married with Senior, dan ini diangkat dari cerita webtoon dengan judul yang sama juga, karya dari Cinta Prita. Nah, buat kalian yang penasaran tentang cerita dari Married with Senior ini, simak terus video yang satu ini ya. Oke, langsung aja kita bahas series Married with Senior. Nah, ini ada jajaran pemainnya tuh keren-keren banget ya, dari trailernya juga kalian udah bisa lihat nih. Di sini ada Caitlin Halderman, ada juga si Kevin Ardilova gitu kan. Kemudian ada Jordi Pranata, dan favorit aku juga ada si Senina Cinnamon. Nah, si Senina ini sebagai sahabatnya si Caitlin Halderman ya. Di sini perannya itu bagus banget ya, si Caitlin Halderman ini sebagai Mika, kemudian si Kevin ini sebagai Angkasa. Mereka berdua ini memerankan sosok anak muda gitu kan. Yang satu si Mika ini adalah anak yang sangat pintar gitu di sekolahnya, tapi tuh bandel banget, dia sering banget melawan aturan yang ada di sekolah. Dan yang satunya lagi alias Angkasa di peran seriesnya itu gitu kan, dia itu adalah ketua OSIS yang bener-bener sering banget ketemuan gitu kan sama si Mika ini. Dia tuh kayak sering ngingatin gitu kan, karena si Mika ini nakal banget gitu anaknya. Nakalnya tuh kayak sering melanggar aturan, sering telat, sering pakai baju yang aneh-aneh ke sekolah kayak gitu. Jadi mereka berdua tuh kayak kucing sama apa gitu kan, emang sering berantem mulu gitu. Yang satu pengen benerin juniornya, yang satu nggak mau dengerin seniornya. Mereka kayak gitu di sekolah. Dan cerita ini tuh sebenarnya klasik banget ya, tapi menurut aku tuh seru banget buat diikutin, karena tingkah mereka tuh lucu banget waktu di SMA-nya kayak gitu. Nah, lanjut cerita. Jadi karena mereka tuh sering juga berantem di sekolah, dan kita kayak ngelihat perkelahian, perseteruan antara senior dan juga juniornya ini gitu kan. Gemes banget lihat tingkahnya mereka. Sampai ada suatu kejadian di mana ayahnya si Mika ini meninggal. Dan nggak sampai di situ aja. Ketika ayahnya meninggal, ternyata ayahnya itu udah bikin wasiat untuk menjodohkan anaknya di usia 19 tahun untuk menikah kepada Angkasa. Jadi kayak ini adalah sebuah hal yang membuat tertekan juga gitu kan. Ini shock banget mereka berdua, kenapa bisa dijodohin, dan ternyata itu udah kesepakatan antara dua keluarga. Kayak ketika anaknya umur 19 tahun mereka kan dinikahkan gitu. Dan akhirnya mereka pun menerima perjodohan ini, karena ini kan kayak wasiat gitu ya. Jadi mau gak mau ya harus dijalankan. Dan si Angkasa ini juga anak yang penurut banget sama orang tuanya gitu. Jadi ketika orang tuanya bilang ini wasiat, ya udah diikutin. Makanya mereka pun akhirnya nanti menikah. Nah, di sini mereka itu bukan pernikahan muda sih menurut aku ya, kayak nikahnya pun masih di usia 19 tahun ya, masih kayak emang kelakuannya aja yang kayak anak muda gitu. Jadi bukan nikahnya pas lulus sekolah gitu, enggak. Mereka udah menceritakan tentang ketika mereka tuh masuk di zona kuliah. Itu kayak umurnya setelah 2 tahun mereka tuh lulus SMA, seperti itu. Jadi mereka pun memutuskan untuk menikah. Tapi banyak banget syarat yang diajukan oleh si Mika ini sendiri. Dia tuh kayak pengen menguji kesabaran si suaminya ini gitu kan. Jadi dia melakukan hal-hal konyol dan segala macam biar si suaminya ini nggak tahan sama kelakuan dia gitu. Tapi malahan ini membuat si cowoknya tuh semakin sabar. Aku seneng banget lihat peran si suaminya ini, si Kevin ya. Dia tuh memerankan Angkasanya tuh baik banget, orang yang sabar banget, kayak pengertian gitu kan. Ceweknya emang kayak childishnya tuh dapat banget. Secara dia tuh kan anaknya manja yang kehilangan ayahnya gitu kan. Jadi si Angkasa nih secara nggak langsung dia menggantikan posisi ayahnya itu gitu. Jadi tuh suka lihat chemistry mereka berdua gitu loh.
Jadi ketika mereka tuh udah nikah, masalah mereka tuh nggak hanya sampai di situ aja kan gitu. Sampai pada akhirnya si angkasa ini kan punya nenek. Si nenek ini rese banget nih karena dia merasa cucunya tuh diambil gitu kan, sampai menikah sama anak manja si Mika ini tadi kayak gitu. Jadi tuh konfliknya tuh seru banget buat diikutin. Nampaknya sih biasa-biasa aja, tapi ketika kalian tonton itu tuh kayak kalian terbawa gitu loh sama jalan cerita mereka yang apa adanya aja. Dan aku suka banget perannya mereka masing-masing, kayak sesuai aja pas sama porsinya. Apalagi perannya si Senina gitu kan. Senina itu memerankan sebagai sahabat dari si Mika ini, tapi dia itu pas juga porsinya gitu, enggak yang bentuk-bentuk sahabat yang alay atau apa. Dia tuh kayak lebih support gitu kan, bahagianya si sahabatnya tuh kayak gimana gitu. Jadi tuh memang ketika nonton tuh aku ngerasa seneng dan aku makin penasaran untuk lihat episode selanjutnya gitu. Nah lanjut lagi, jadi kan cerita mereka nggak hanya sampai di sini ya, sampai menikah terus bahagia, nggak kayak gitu. Jadi kayak banyak banget cobaan-cobaan dalam dunia pernikahan mereka gitu. Apalagi si suaminya ini malah keterima lulus S2 di luar negeri, di London gitu. Jadi kayak kesel kan mau ditinggalin sama suaminya itu, karena mereka tuh kayak udah sering sama-sama, jadi tumbuh benih-benih cinta gitu guys. Jadi dia udah mulai gimana gitu sama suaminya, meskipun dia kelakuannya ngeselin gitu kan, sering banget menguji kesabaran suaminya, tapi tuh kayak makin lama tuh makin suka gitu sama suaminya sendiri gitu kan. Jadi kayak cintanya tuh after marriage gitu lah ya. Terus tuh kayak suatu hari tuh ada kejadian dimana dia tuh magang, si Mikanya ini dia magang, kemudian ketemu orang baru si Jordi Pranata ini. Jadi kayak ada sosok orang baru yang hadir di kehidupan Mika. Jadi tuh, nah ini jadi love triangle gitu deh ya, cinta segitiga begitu. Dan kita masih nggak tahu nih Mika nih akhirnya akan memilih untuk stay bersama suaminya atau dia pengen mencoba kehidupan yang baru bersama orang yang baru ya, si orang ketiga itu tadi. Well, so far menurut aku ini bagus ya jalan ceritanya dan segala macam, kayak mungkin diambil dari webtoon ya. Jadi cerita romcomnya itu dapat banget gitu kan, cerita romance-nya itu juga dapat, chemistry mereka juga bagus. Dan aku suka sosok orang tua dari mereka itu kan, kayak orang tua yang baik-baik banget sama anak-anaknya kayak gitu, yang sayang banget sama anaknya itu seperti apa. Ada juga pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil kalau jadi anak tuh harus dengerin apa kata orang tua kita kayak gitu. Jadi tuh nggak hanya nonton tentang romance mereka, kita juga harus belajar tentang bagaimana menghormati orang tua kita begitu. Nah selain itu yang aku sukain juga, selain jalan ceritanya yang bagus nih ya guys ya, yang aku sukai itu adalah soundtracknya. Nah di sini ya menggunakan banyak sekali lagu Dewa 19. Jadi kayak lagu Larasati, lagu Rindu gitu kan, lagu ya pokoknya tuh lagu-lagu Dewa yang zaman dulu tuh itu bermunculan semua gitu loh. Ini kayak membuat nostalgia juga sih kan dengerin soundtracknya. Jadi tuh guys, jalan ceritanya selain bagus, soundtracknya menarik, terus sinematografinya juga pas banget ketika pemilihan tone warnanya tuh kayak disesuaikan sama zaman sekarang. Dan aku ngerasa kayak ketika nontonnya itu seger banget gitu, fresh kita nontonnya, dan memanjakan mata banget dengan visualisasi dari gambar yang kualitasnya tinggi. Oke guys, aku rasa itu ya untuk review pribadi aku tentang series yang berjudul Married with Senior. Memang agak mengandung banyak sekali spoiler ya, tapi itu kayaknya nggak mengganggu deh dengan rasa suka kalian ketika kalian itu mau menonton series yang satu ini gitu. Aku rasa itu dulu ya untuk review aku hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar kalian jika kalian sudah menonton web series yang satu ini. See you again on my next video.